Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Selamat datang ahlan wa sahlan buat teman-teman di podcast Umat Bertanya. Ya, bersama saya Muhammad Insan Fatin selaku host dan ditemani oleh Ustadz Rosyid Abu Rosidah selaku narasumber kami insyaallah hari ini. Ya. Mungkin ini sebelum, karena ini masih episode pertama, kita coba mengenalkan dulu nih podcast Umat Bertanya itu apa ya, supaya teman-teman tahu juga nih podcast Umat Bertanya itu apa. Haska JMF itu kan ada bidang pelayanan umat. Nah, bidang pelayanan umatnya itu buka semacam pertanyaan online. Pertanyaan online itu diisi di Giveform nanti buat teman-teman MIPA khususnya, tapi kita buka buat umum juga. Nanti di situ teman-teman yang ingin bertanya kita silakan, nanti kita tanyakan kepada ahlinya. Mungkin salah satunya Ustadz di sini. Dulunya itu kita coba jawabnya lewat IG aja, lewat tulisan. Jadi kita teman-teman bertanya lewat melalui Giveform, nanti kita sampung, kita seleksi pertanyaan yang nggak menimbulkan kontroversi juga mungkin nanti. Kita kan pengen kebaikan gitu, nanti malah nggak mau memantik permasalahan juga gitu. Jadi ya pertanyaan kita seleksi, kita coba inovasi baru, yaitu di hari pertama ini mungkin podcast perdana. Nah, mungkin Ustaz sebagai narasumber pertama kami juga Ustaz untuk di podcast ini. Mengapa manusia cenderung menyepelekan perintah dari Allah dan cenderung melakukan perintah sesama manusia? Lalu bagaimana agar tidak menyepelekan perintah dari Allah? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kenapa manusia ini lebih suka untuk berpaling dari perintahnya Allah dan lebih gampang taat sama perintahnya manusia? Ada dua poin yang bisa kita bahas, Mas. Berkaitan dengan perintah dan larangan dulu saja. Tidak usah ngomong ini perintahnya Allah, ini perintahnya manusia. Antara perintah dengan larangan, memang sejatinya secara fikih lebih mudah untuk kita mengamalkan apa? Larangan. Ini berarti kita menjauhi larangan daripada kita mengamalkan apa yang diperintahkan alias melaksanakan perintah itu. Makanya di situ kan disebutkan dalam hadis ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa-apa yang aku perintahkan kerjakan semampu kalian. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Dan apa-apa yang aku larang jauhi. Kalau kemudian sifatnya perintah, kerjakan semampunya. Dan kalau sifatnya larangan, jauhi sejauh-jauhnya. Ini para ulama menjelaskan. Memang secara tabi'i, secara tabiat, manusia lebih mudah meninggalkan daripada mengerjakan. Contoh, kalau kemudian antum dihadapkan pada perintah dan juga larangan. Perintahnya, keluarkan meja ini. Keluarkan meja ini. Lalu di sana ada larangan, jangan dekati meja ini. Kira-kira kita sebagai manusia, kita lebih mudah mana? Pasti lebih mudah menjauhi. Sifatnya larangan, jangan dekati meja ini. Ya sudah, mau kita dekatinya itu pakai delosor, dekatinya pakai jalan, dekatinya pakai lari, pokoknya jangan dekati. Ini gampang. Tapi kalau perintah, misalkan angkat meja ini, orang akan bertanya-tanya. Angkatnya pakai apa, Ustaz? Digeret, didorong, dilempar. Nah, makanya syariat di situ mengakomodir. Kalau perintah, kerjakan semampunya. Tapi kalau larangan, ya tinggalkan sejauh-jauh. Nah, ini dari perintah dan larangan saja. Memang lebih mudah untuk kita menjauhi larangan daripada mengamalkan perintah. Nah, ditambah lagi kalau kemudian perintahnya ini Allah, perintahnya manusia. Yang sifatnya zahir saja, kita kadang aras-arasan, apalagi yang gaib. Perintah Allah ini kan kita harus memvisualisasikan dulu. Kenapa kita ngerjakan ini? Karena dapat pahala. Kenapa dapat pahala? Nanti bisa mengantarkan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah nanti bisa berujung pada surga. Ini kan gaib. Kita harus visualisasikan dulu. Tapi kalau perintah manusia, kerjakan ini, anak kasih fulus. Di hadapan mata langsung. Nah ini, jadi satu karena memang perintah itu lebih susah dibandingkan dengan larangan untuk kita mengerjakannya. Yang kedua, kalau dikomparasikan antara perintah Allah sama perintah manusia, memang perintah Allah ini sifatnya gaib.
perlu keimanan, dan tidak semua di antara kita memiliki keimanan itu. Tapi Ustadz, kalau kita melaksanakan perintah dan menjauhi larangan itu lebih mulia mana? Nah, di sini menarik. Ketika kita mengerjakan perintah, ketika kita menjauhi larangan, mana yang paling aula, mana yang paling afdal? Maka ada perdebatan panjang atau perbicaraan panjang di kalangan ulama. Tetapi kaitannya dua hal ini dua hal yang tidak terpisah. Sama seperti amar ma'ruf nahi munkar. Tidak bisa kita amar ma'ruf saja tanpa nahi munkar. Nahi munkar tok, tidak ada amar ma'ruf. Maka dua ini adalah dua kepingan yang tidak bisa ditinggalkan. Mau kemudian kita mengerjakan perintah dapat pahala, kita meninggalkan larangan pun kita juga dapat pahala. Berarti mungkin kenapa lebih mudah itu karena ganjarannya itu nggak langsung buat orang-orang yang mungkin belum beriman 100%, belum langsung depan mata mungkin saja ganjaran seperti itu. Karena orang tuh ketika melakukan perintah harus ada motivasinya dulu gitu. Punya motivasi, punya ilmu, tapi kalau orang tinggalkan ini selesai. Dan mungkin orang-orang lebih takut diancam mungkin saat dibanding dikasih motivasi mungkin saat. Atau bagaimana saat? Benar itu kayaknya sudah tabiat, sudah tabiat manusiawi. Kalau diberi ancaman maka baru kemudian kerja. Kalau dikasih deadline baru terus nanti lari ngebut gitu. Tapi kalau nggak dikasih itu biasanya cenderung bermudah-mudah. Bagaimana cara kita untuk yakin bahwa Allah itu Tuhan dan Islam itu agama yang benar? Karena saya rasa di lingkungan termasuk saya yang beragama Islam karena keturunan tanpa mengetahui apa-apa. Jadi dia pengen tahu dia tuh Islam karena lahir, dia bagaimana cara dia mengimani Allah tanpa harus dia Islam karena lahir. Baik. Perlu dicatat bahwa setiap dari kita itu lahir dalam keadaan seperti kertas kosong, suci, bersih, dan para ulama menjelaskan inilah yang disebut dengan fitrah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap kalian mau rasnya apa, mau warna kulitnya apa, mau sukunya apa, lahir dalam keadaan fitrah. Maka fa'abawahu, kedua orang tuanya lah yang yuhawidani, yunassirani, yumajjisani, membuat dia condong pada Yahudi, condong pada Nasrani, condong pada Majusi. Nah, orang yang kemudian terjaga fitrahnya, maka dia Islam. Jadi makanya seseorang yang kemudian dia sudah lahir dalam lingkungan muslim, orang tuanya muslim, dia tidak perlu syahadat. Wong orang tuanya saja muslim. Tapi kalau kemudian orang tuanya ini tidak muslim, berarti dia lahir di tengah keluarga Nasrani, maka untuk masuk Islam dia harus syahadat. Tapi orang yang sudah katakanlah di keluarga muslim, walaupun mungkin dari kecil tidak pernah diperdengarkan Al-Quran, dari kecil tidak pernah disuruh sholat, tapi setidaknya dia sudah otomatis muslim, tidak perlu dia syahadat. Nah, untuk kemudian tahu bagaimana Islam yang baik, untuk kemudian tahu bagaimana Allah itu adalah penguasa alam semesta, ya dia mensyukuri, dia tadabbur dulu. Kita ini diciptakan oleh Allah, tujuannya apa? Kita diciptakan kan nggak mungkin Allah sekedar menciptakan kemudian terus selesai. Jatuhnya kita nanti pada ateis, agnostik. Tapi karena kita bukan golongan mereka, bukan ateis, bukan agnostik, maka kita pun menyadari Allah menciptakan kita untuk apa? Masa iya kita diciptakan hanya untuk makan, minum, tidur, selesai? Alangkah tidak berartinya hidup kita kan gitu. Nah, dengan kita tahu alasan kita diciptakan, maka kita akan tahu bahwa hidup kita punya makna, ini ibadah. Kalau muncul pertanyaan, kira-kira apa yang membuat kita ini greget? Apa yang membuat kita ini tahu bahwa Allah ini adalah pencipta kita? Allah ini adalah zat yang terbaik, ngurusin A sampai Z. Kita bisa lihat dari penciptaan alam semesta ini. Kan kita harus bersyukur.
Kadang kala kita ini menjadi hamba yang tidak bersyukur karena kita tidak melihat alam semesta. Kalau kita berputarnya di kampus aja, mungkin kadang kita ngerasa yang diberikan taufik maka kita bersyukur. Tapi nggak diberikan taufik, mungkin dia perlu dulu ke gunung, muncak, lihat sunrise, lihat sunset, baru kemudian oh iya, betapa indah penciptaannya Allah. Maka kalau penciptaannya saja indah, apalagi penciptanya, maka perlu kita itu mentadabburi nikmat Allah yang ada di sekeliling kita, supaya kita tahu betapa maha luar biasanya Allah itu. Dan dengan kemaha luar biasaannya itu, kita pun diberikan tugas untuk beribadah kepada Ayat kauniyah itu satu mungkin betul ayat kauni. dengan mentadaburi ayat kauniyah dan ayat kauliyahnya juga mungkin. Karena kalau kita kemudian baca Quran, belum tentu semua orang diberikan hidayah untuk kemudian buka Quran, merasakan nikmat membuka Quran. Tapi kalau kemudian lihat keindahan, semua orang di antara kita pasti tahu, oh indahnya sunrise, indahnya sunset, oh indahnya burung merak misalkan, oh indahnya bagaimana dasar laut kalau dia snorkeling, dia akan tahu, oh indahnya. Kalau penciptaannya saja indah, apalagi yang membuat, yang menciptakan. Ini juga bisa nggak sih, Sat? Kalau misalkan, tapi memang ini hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang mungkin sudah punya ability atau skill berbahasa Arab ya. Saya pernah dengar katanya memang kalau udah yang orang yang sudah bisa bahasa Arab, dia tuh yang bahasa Arabnya dalam, mungkin saja sudah mengerti balaghah dan lain-lain, dia akan menyadari bahwasanya bahasa Arab itu adalah mukjizat karena bukan terkesan perkataan manusia. Masuk, karena memang antara bahasa Arab dengan agama kita ini sesuatu yang tidak akan bisa terpisahkan satu sama lain. Walaupun kemudian di sana ada orang, dia dikatakan orang alim tapi dia belajar yang di Prancis misalkan, Sorbonne misalkan, atau dia orang alim karena dia belajar yang mungkin di Kanada, di luar. Tapi tetap saja ketika kemudian tidak bersumber dari bahasa Arab, itu akan ada kurangnya. Makanya ada istilah orientalis, kan? Orang yang belajar Islam justru di negeri barat. Kenapa kok bukan belajar Islam di negeri di mana Islam itu tumbuh? Ya, bahasa Arab itu sendiri, Al-Quran dalam bahasa Arab, hadis-hadis dalam bahasa Arab. Kenapa kita nggak belajar di sini? Nah, dan uniknya lagi, orang yang dia bisa belajar bahasa Arab dengan mudah adalah orang yang dia bisa baca Quran dengan lancar. Dan ini sudah terbukti di banyak pondok. Orang yang bahasa Arabnya masih ya setengah-setengah, dia melafalkan bahasa Arab, bahkan mungkin bahasa sehari-hari masih geradal-geradul, hampir bisa dipastikan baca Qurannya pun geradal-geradul. Maka kalau ingin bisa lancar bahasa Arab, lancarkan dulu bahasa Al-Quran. Ini bacanya, tilawahnya. Wallahu a'lam. Ya mungkin tadi kalau misalkan memang belum punya kesempatan belajar bahasa Arab ya bisa bertadabur lewat ayat-ayat kauniyah Allah gitu ya, yang maha besar nih, ayat-ayatnya aja sangat besar apalagi penciptanya gitu. Nah, tapi kalau misalnya diberi kesempatan bisa belajar bahasa Arab, itu mungkin bisa lebih nambah keimanan lagi karena bisa melihat mukjizat yang depan mata yang kita masih rasakan, itu Al-Quran itu. Nah, ini bisa motivasi teman-teman untuk pelajari bahasa Arab gitu saja. Cari kelas-kelas bahasa Arab yang mungkin dekat dengan teman-teman gitu ya, bisa untuk itu juga bisa menambah keyakinan teman-teman untuk bahwasanya Islam itu agama yang paling benar gitu. Bagaimana cara kita menjaga diri dan keimanan kita walaupun di lingkungan yang kurang mendukung? Terima kasih. Cara menjaga diri dan menjaga keimanan. Kalau kita niatnya ingin jadi orang yang saleh, ingin jadi orang yang baik secara pribadi, memang dorongan terbesar itu dalam diri. Inilah yang kemudian disebut dengan hidayah. Ada hidayah irsyad, ada hidayah taufik. Ada hidayah irsyad yang memang harus ada upaya dalam diri kita. Ada hidayah taufik yang memang Allah berikan langsung. Ini tidak bisa dipungkiri, ini faktor terbesar. Tapi hal yang tidak kalah penting juga adalah lingkungan. Kalau kita ingin jadi baik, ada istilah yang kita semua insya Allah sudah familiar, hijrah. Hijrah berarti dari yang sebelumnya tidak baik menjadi lebih baik. Maka
Hijrah ini hanya akan seumur jagung kalau kita tidak menghijrahkan lingkungan juga. Maka ini harus kita perhatikan. Jadi kita sudah termotivasi, ada hidayatul irsyad yang kita upayakan, datang ke kajian, baca Quran tiap hari, dengarkan kajian, walaupun itu mungkin via YouTube, tapi rutin. Nah, ini hidayah irsyad yang kita upayakan. Tapi ini nggak akan bisa bertahan lama, alias seumur jagung, kalau kita nggak bentuk lingkungan. Makanya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan salah satu tolok ukur seseorang itu temannya. Almar'u ala dini khalili. Seseorang itu sesuai dengan agama teman. Makanya sebetulnya kalau dalam lingkungan lingkungan sebuah organisasi ingin tahu baik buruknya seseorang, itu lihat gimana teman. Istilahnya fit and proper test-nya itu lihat gimana temannya. Dia kumpulnya sama apa sih? Oh, dia kumpulnya sama orang yang ngerokokan, ya dia nggak akan jauh beda dengan itu. Dia kumpulnya dengan orang yang suka pacaran, nggak akan jauh beda dengan. Maka fit and proper test salah satunya adalah dengan lingkungan. Maka kalau ingin soleh secara pribadi tapi tidak secara lingkungan, bisa kita katakan ini sesuatu yang hampir mustahil. Karena yang namanya teman itu sahib. As-sahibu sahib. Sahib. Teman itu akan menarik. Kita akan tertarik ke bagaimana kebiasaan teman tersebut. Wallahu a'lam. Berarti mungkin kalau kita ada di lingkungan yang tidak baik, minimal kita tetap menjaga ada lingkungan baik yang kita ada di sana gitu. Bentuk atau minimal. Oh, sekaligus juga kita membatasi. Kita boleh kenal dengan siapapun. Kita kenal dengan yang rokok, kita kenal dengan yang pacaran, bahkan kita kenal dengan orang yang mungkin ahli maksiat dan bangga dengan maksiatnya, alias fajir, fasik. Kita boleh kenal dengan mereka. Karena mau tidak mau, kita ada untuk mendakwahi mereka. Mereka ada untuk menjadi objek dakwah kita. Tapi jangan itu berada di circle kecil kita. Kenal boleh, tapi tidak untuk dekat. Kenal boleh, tapi tidak untuk menjadi sahib. Mungkin cuma sebagai kenalan aja, sebatas teman aja, tapi bukan sahib yang menjadi lingkungan circle inti kita gitu. Di Madinah itu banyak orang Yahudi. Sebelum datangnya Rasul, sebelum ada risalah Islam bahkan, itu di Madinah penuh dengan orang Yahudi. Banyak orang Yahudi di sana. Nah, tapi ketika kemudian Nabi tahu hal tersebut, bahkan ketika dalam Bai'ah Aqabah, tahu bahwa di Madinah ini ada dua suku Yahudi yang saling bertentangan, suku Aus, suku Khazraj, suku digdayanya Yahudi, tetap Nabi memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Tahu di sana ada komunitas Yahudi, tetap datang. Karena memang Islam bukan untuk mengisolasi diri, yakni mengisolasi diri dari mereka. Kita berbaur dengan semuanya. Tapi kalau kemudian ingin menjadi orang terdekat kita, inilah perlu filter. Sama seperti dengan pasangan. Anda mau kenal dengan banyak akhwat, fadhal. Anda mau kenal dengan banyak ikhwan, fadhal. Tapi kalau mau jadi pasangan, jadi suami, jadi istri, kan perlu difilter. Ya. Begitu pula dengan teman. Teman nih berarti nih yang mungkin ada di lingkungan yang kurang baik, yang perlu dijaga itu circle intinya berarti ya. Tetap dijaga circle intinya itu harus circle orang-orang baik. Jangan sampai udah tahu di lingkungan yang buruk, circle intinya tetap buruk gitu. Malah jadi kata Ustadz as-sahibu sahib ya Ustadz. Sahib tuh sahabat itu menarik, sifatnya tuh menarik. Jadi nanti kalau misalkan udah di lingkungan buruk terus nggak ada sahib yang menarik kita ke kebaikan, malah terjerumus gitu teman-teman. Kenapa saat tahu akan perbuatan itu dosa tapi kita tetap melakukan? Apakah karena iman kita sedang turun atau waktu senggang yang membuat kita melakukan dosa tersebut? Kadang kita sudah tahu, entah karena keilmuan atau karena bisikan hati bahwa perbuatan itu buruk, tapi kita masih melakukannya. Ini tidak lain tidak bukan karena ketiadaan ilmu. Karena ilmu itu menjaga. Ilmu itu menjaga. Makanya, kalau ada orang yang bertanya, Ustaz, kita alhamdulillah sudah diberikan hidayah, makanya kita hijrah. Tapi bagaimana mempertahankan hidayah? Ya dengan ilmu. Orang tahu itu baik, orang tahu itu buruk, tapi kok masih nyemplung ke yang buruk, meninggalkan yang baik? Karena dia ilmunya tentang kebaikan tersebut terbatas, ilmunya tentang keburukan terbatas.
Dia tahu itu baik, tapi dia tidak tahu apa saja fadilah kebaikan tersebut. Dia tahu bahwa itu buruk, tapi tidak tahu bagaimana efek buruk dari hal tersebut. Cuma sebatas tahu baik buruk saja. Maka yang sebatas tahu ini dia akan mudah. Ya sudahlah, buruk tidak apa-apa sesekali. Ya sudah, baik tapi ditinggalkan sesekali juga tidak apa. Karena dia tidak tahu ilmu mendalam tentang hal tersebut. Selain juga dari faktor iman. Ketika iman ini turun, ya sudah arasa-arasa. Nah, di sini kemudian penting kita paham sebuah kaidah. Jadi iman itu akan bertambah dengan ketaatan, dan iman itu akan berkurang dengan kemaksiatan. Ini harus dijadikan highlight. Al-iman yazidu bil ta'at wa yanqusu bil maksiat. Iman itu akan naik dengan ketaatan dan akan turun dengan kemaksiatan. Maka ketika antum tahu ada baik dan buruk, ada taat, ada maksiat, terlepas antum belum tahu detail tentang ilmunya, fadilah dari kebaikan tersebut, efek negatif dari keburukan tersebut, kerjakan saja yang baik. Karena dengan itu iman akan bertambah. Iman akan bertambah. Sudah, antum tahu baik dan buruknya, tapi antum belum tahu detail tentang ilmunya, kerjakan saja dulu. Nanti imanmu akan bertambah. Nah, iya, dipantik saja. Dipantik. Di iman itu sebenarnya bisa dipantik, katanya. Dan amal soleh itu harus dipaksa. Amal soleh harus dipaksa. Lah kalau dalam amal dunia saja kita rela untuk belajar otodidak, kan maksa sebetulnya. Kan otodidak kan memaksa kita sampai di apa? Sampai di puncak potensi gitu. Kemampuan kita paksa. Maka dalam hal amal soleh sudah seharusnya kita lebih memaksa. Nah, tadi itu ada pertanyaan juga, apakah waktu luang itu juga berpengaruh terhadap kita melakukan keburukan gitu, Ustaz? Iya. Waktu luang seringkali khususnya mahasiswa ini jadi sebuah momentum buat syaitan untuk mengajak antum berada di barisan mereka. Ketika antum ada waktu luang ini, seakan-akan syaitan itu sudah tepuk tangan. Ayo sini, mendekat. Ngapain aja? Entah gimana mendekatnya. Ayo sini, nonton drakor sini. Waduh, ini yang Ayo sini, main PS sini. Ini kalau ada waktu luang kan gini. Iya. Ayo sini, nonton drakor. Ayo sini, main PS sini. Ini adalah momentum syaitan untuk ngajak Anda. Maka persempit waktu luang ini. Persempit waktu luang. Sibukkan dengan kebaikan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan dua tolak ukur yang menarik. Tolak ukur pribadi yang baik, tolak ukur amalan yang baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ahabbun nas ilallahi azza wa jalla, manusia yang paling Allah cintai, berarti pribadi yang paling Allah cintai, anfa'u, yang paling bermanfaat. Dan orang nggak akan bisa memberikan manfaat kepada orang banyak kalau dia masih banyak utusan. Iya, Betul kan? benar. Yang kedua, wa ahabbul a'mal, dan sebaik-baik amalan ilallahi azza wa jalla yang Allah cintai, sururun tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang kau berikan kepada sesama muslim. Ini dua tolak ukur. Pribadi yang paling baik, amalan yang paling baik. Pribadi yang paling baik, yang paling besar bermanfaat, paling banyak kebermanfaatan. Dan amalan yang paling baik, kebahagiaan yang kau berikan kepada orang lain. Iya. Dan ini gak akan bisa diraih dengan waktu luang. Benar. Ini buat kaum mager dan gabut, betul ya. Gabut buat nih. Ada dua hadis tersebut nih buat ini. Tolak ukur pribadi dan juga amalan tersebut. Makanya yang buat kaum mager dan gabut nih, ini lebih berpotensi untuk melakukan maksiat gitu, dibanding ketika kita lagi gabut dan mager, cari kerjaan gitu, supaya nggak terjerumus ke kemaksiatan. Tadi kata Ustadz, setan lagi tepuk tangan tuh kalau misalkan lagi gabut sama mager nih misalnya ya. Kalian carilah pemanfaatan. Di mana-mana bisa nyari saja agenda, mana ikut organisasi, ikut tambah matkul atau cari kelas kan mungkin supaya mensempitkan waktu luang kita. Apalagi sekarang zaman online, banyak kelas-kelas online. Ikut kajian kuantum. Nah, kan salah satunya tuh. Ikut kajian kuantum. Masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang membuat kita lebih bermanfaat di masyarakat dan juga memberi kesenangan kepada masyarakat lainnya gitu. Paguyuban bahasa Arab. Waduh, iya benar.
Jika diberi pertanyaan, lebih baik orang yang beragama namun berbuat dosa besar atau tidak beragama namun mengedepankan moral positif. Yang biasanya orang suka membenturkan, ini ada orang paham agama tapi suka melakukan dosa besar, dan ada orang yang nggak paham agama tapi dia berlaku baik, moralnya bagus. Itu mana yang lebih penting saja? Tidak ada jawaban dari pertanyaan itu. Karena itu pertanyaan yang batil. Oh. Tidak ada jawaban atas pertanyaan itu karena itu pertanyaan yang tidak layak untuk ditanyakan dan tidak layak untuk dikomparasikan. Kenapa kok membandingkan yang jelek dengan yang jelek? Iya benar juga saja. Nggak ada yang bagus dan yang jelek saja. Berarti pilih kalau ada jelek sama jelek. Sama-sama jelek teman-teman. Ada orang yang dia paham agama tapi dia melakukan perbuatan dosa besar. Nah, ini kan berarti bukan role model muslim yang baik. Iya benar. Itu pula orang yang dia tidak paham agama tapi dia berakhlak ya baik-baik saja gitu. Ini kan juga tidak dikatakan sebagai seorang muslim yang baik. Kan begitu. Muslim yang baik ya dia beragama, ya dia bermoral baik. Benar. Agamanya baik, akhlaknya baik gitu. Iya. Pertanyaan yang tricky. Istilahnya ini ya, qaulul haq yuradu bihil batil. Oh enggak, ini qaulul batil juga saja. Qaulul Qaulul batil yuradu bihil batil berarti. Ini perkataan yang buruk dengan tujuan yang buruk. Iya. Jadi nanti malah memotivasi, oh mendingan saya kayak gini lah gitu. Sementara kita diperintahkan kan untuk apa? Untuk benar-benar menetapkan cita-cita atau hikmah ini setinggi langit. Benar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Idza sa'altumullaha fas'alul firdaus." Kalau kalian minta sama Allah, minta itu firdaus. Nah, kalau kita minta itu jadi minta yang tertinggi, maka masa kita disuruh milih yang paling rendah? Ya? Milih yang tidak ada benarnya. Paham agama tapi dosa besar. Tidak paham agama tapi kemudian tutur katanya atau perilakunya baik, ini kan nggak ada yang baik. Sebetulnya kan nggak ada yang baik. Nggak bisa dikomparasikan berarti ini. Tidak apple to apple. Nggak apple to apple. Apalagi Windows to Windows. Waduh. Bagaimana langkah-langkah agar terlintas di hati adalah hal-hal baik sehingga sedikit kemungkinan untuk melakukan hal buruk saja? Kiat-kiatnya mungkin. Kiat-kiat supaya isikan hati ini baik. Kiat-kiat supaya apa-apa yang muncul di hati ini baik. Maka baikkan fitrah Anda. Kalau fitrahnya baik, pasti yang terbesit di hatinya baik. Sama seperti misalkan, kalau kemudian kita tentang aturan kos-kosan. Biasanya kos-kosan tidak boleh pulang kalau sudah jam 10 malam. Biasanya gitu. Kos-kosan yang mungkin ada aturannya. Maka semua tergantung hatinya. Ada orang yang ini mumpung nggak ada ibu kos, mumpung nggak ada bapak kos, ya sudah pulang saja jam 12, pulang saja subuh. Ini bagi orang yang fitrahnya buruk, gitu kan, memanfaatkan ini untuk hal-hal yang buruk. Tapi bagi orang yang fitrahnya baik, ini ibu kos nggak ada, ini kita bisa keluar pulang malam, keluar dini hari. Tapi yang fitrahnya baik bagaimana? Nah, saya akan hina kalau begitu. Nah, iya benar. Saya akan malu kalau begitu. Saya akan merasa berdosa kalau begitu. Nah, kan semua bergantung dengan mindset kita, bergantung dengan fitrah kita. Maka jaga fitrah. Dengan apa menjaga fitrah? Jaga fitrah itu dengan banyak baca Quran, sibukkan dengan yang baik. Baca Quran, datang ke majelis ilmu, berkawan dengan orang-orang yang tidak saleh dan berilmu. Ini semua akan membuat kita merasakan lezatnya berada dalam kebaikan. Tapi kalau kita nggak jaga fitrah, ya sudah berat. Wallahu a'lam.